Baik, selamat siang bagi saudara-saudara semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tetap memimpin dan memelihara kita sehingga kita sampai pada saat ini masih bisa bertahan di dalam situasi yang begitu menakutkan gitu ya. Jadi kita melihat bahwa kita bersyukur pada Tuhan, kita minta Tuhan senantiasa melindungi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami berdoa untuk pembicaraan pada siang hari ini, melanjutkan mengenai pengertian tabernakel. Semoga Tuhan Engkau senantiasa membuka hati kami agar kami boleh mengerti akan pengertian daripada tabernakel ini, agar kami tidak selalu mempunyai hati yang menolak. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa menyertai dan pakai hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah melihat bagaimana mengenai tabernakel seluruhnya. Kita di sini saya juga sudah ada di sini, ini tabernakel seluruhnya. Saudara pasti kalau masih ingat ini kita sudah bicarakan mengenai pintu gerbang. Mengenai pintu gerbang ini adalah percaya Tuhan Yesus. Setelah kita masuk ke pintu gerbang ini, kita langsung ketemu dengan mezbah korban bakaran. Ini mezbah korban bakaran ya. Nah, mezbah korban bakaran, kemudian ada kolam basuhan, ada pintu kemah. Ini pintu gerbang, ini pintu kemah. Nah, di sini ruangan suci, di sini ruangan maha suci ya. Sudah kita bicarakan pada beberapa saat yang lalu mengenai pengertian-pengertian daripada ruangan-ruangan ini ya. Dan kita pada saat ini maju ke mezbah korban bakaran. Nah, mezbah korban bakaran ini kalau kita angkat seperti ini ya. Kita angkat seperti ini ya. Mezbah korban bakaran ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ini mengenai mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran ini dikatakan, haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah ini 4 persegi, tingginya 3 hasta. Lalu kita melihat haruslah engkau membuat tanduk pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduk itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga, dan seterusnya. Saudara bisa baca ya, saudara bisa baca di rumah. Bagi saudara-saudara yang melihat, saudara bisa membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8 mengenai mezbah korban bakaran ini. Saudaraku, bahwa mezbah korban bakaran ini bentuknya seperti ini. Bisa dibesarkan ya, misalkan. Seperti ini. Lalu dia katakan bahwa 5 hasta panjangnya, 5 hasta lebarnya. Kalau 5 hasta berarti segi 4. 5 hasta. Sedangkan tingginya ini adalah 3 hasta gitu. Nah, kalau kita mempelajari mengenai kemah suci, kita tidak luput daripada pengertian angka pengertian angka. Nah, masih ingat saudara-saudara pengertian angka, misalnya angka 1 itu Allah yang Maha Esa, dan kalau angka 2 itu firman dan Roh Kudus. Kalau angka 3 itu adalah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kalau 4 itu adalah 4 Injil,
Kalau 5 itu adalah penderitaan salib. Ya, angka 5, angka penderitaan. Angka 6 itu angka kemanusiaan, angka 7 itu angka Allah, ya. Angka 8 itu adalah penyelamatan. Karena Nuh 8 orang diselamatkan di dalam bahtera. Angka 9 itu angka Roh Kudus. Itu angka heran. Ya, kalau kita melihat kali-kalian 9 ya. Nah, 1 kali 9, 9. 2 kali 9, 18. 8 tambah 1, 9. Jadi hasil dari kalian 9 itu tetap ditambahkan tetap 9. Makanya heran, ya. Jadi angka Roh Kudus. Roh Kudus itu heran, ya, ajaib. Ya, kalau 10 itu memang 10 hukum ya. Nah, kalau kita melihat di sini 5 kali 5 ya, berarti bahwa 5 ini angka salib. Ya, kalau kita bisa melihat ya. Kalau boleh saya gambarkan mengenai 5 gitu ya. 5 begini ya. Ya, ini. Ya, ini. Nah, kalau 5 ini kalau bisa dikatakan ini salib. Sepertinya begitu. Jadi kalau mezbah bakaran ini semuanya berhubungan dengan kematian Tuhan Yesus. Ini mezbah ini ya. 5 kali 5 itu 5 angka salib. Lalu kalau kita melihat di sini ya, kegunaan daripada mezbah ini adalah tempat pengampunan dosa. Bagi orang-orang yang berdosa, mereka harus membawa seekor binatang, lalu disembelih, lalu darah daripada binatang itu menutupi dosa orang itu. Ya, darah binatang tidak bisa mengampuni ya. Itu adalah melambangkan ya darah Kristus yang ada di atas kayu salib, yang mengalir dari atas kayu salib. Nah, darah daripada Kristus itu bukan menutupi dosa manusia, tetapi mengampuni, menyucikan, menghapus dosa daripada manusia. Nah, itu perbedaannya ya. Ini secara ya rohani. Jadi ini secara mungkin hanya melambangkan aja gitu ya, kiasan gitu ya. Lalu melakukan ya secara Taurat. Semua yang ada langkah-langkah dalam Taurat itu semuanya ada di dalam perjanjian ya baru itu ya. Lalu kalau misalnya ini 5 ini adalah angka salib ya, berarti bahwa ya dalam perjanjian lama ini adalah sudah menyatakan kematian daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di sini ya. Lalu ya saya katakan perbedaan darah binatang hanya bisa menutupi dosa manusia, darah daripada Kristus itu dapat mengampuni dosa daripada manusia. Nah, kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kita diampuni, disucikan oleh darah daripada Kristus. Nah, kita melihat. Nah, kalau kita melihat ini adalah ya panjang dan lebarnya gitu, jadi segi 4 ya. Nah, segi 4 tingginya ini adalah 3 hasta. 1 hasta itu segini gitu ya, 1 hasta. Lalu 3 hasta tingginya. Nah, kalau 3 hasta, kalau angka 3 itu adalah ya Tritunggal Allah. Jadi di sini ada lambang Tritunggal Allah. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, ini adalah ya mengenai mezbah korban bakaran ini, gitu ya. Lalu di mezbah ini dikatakan tadi ada tanduk. Ini tanduk ya. Ini tanduk. Jadi ada 4. Jadi ya setiap segi itu ada tanduk. Nah, setiap segi itu ada tanduk ya. Ini ada tanduk ya. Ya, ini ada tanduk. Ada tanduk.
Nah, tanduk ini kegunaannya apa gitu, ya. Ya, biasanya kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, justru di sini ada kuasa pengampunan tanduk ini. Nah, tanduk ini adalah kuasa pengampunan. Tanduk ini kalau di dalam pengertian rohani di dalam Kristen, ini tanduk ini keluar dari segi ini, dari angka 5. Berarti bahwa ini melambangkan kebangkitan daripada Kristus, kematiannya dan kebangkitannya. Nah, di sini ada kuasa pengampunan dosa juga. Nah, kalau kita melihat di dalam raja-raja ya, raja-raja yang pertama. Nah, kalau kita membaca di dalam raja-raja yang pertama, nah, saudara yang melihat, saudara bisa catat gitu ya. Ya, jangan hanya diingat, bisa lupa. Raja-raja yang pertama atau 1 Raja-Raja ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Di situ ada permasalahan Raja Salomo dengan Adonia. Nah, pada waktu Raja Daud dia sudah tua, lalu belum ada pengganti ya, Raja Daud. Kemudian Adonia mengangkat dirinya mau menjadi raja. Lalu dia katakan bahwa dia adalah ya akan menjadi raja. Lalu dia mengumpulkan banyak orang-orang Israel. Nah, pergi suatu pesta. Ya, di dalam pesta itu untuk pengangkatan raja begitu. Ya, lalu ada dia berkuda, ada di depannya juga berjalan, ya, lalu seperti mengiring raja lah begitu. Jadi masalah ini ya didengar ya oleh pihak daripada Daud, ada orang yang memberitahukan ya kepada dia bahwa Adonia mau mengangkat dirinya menjadi raja. Kemudian ya Raja Daud disuruh cepat untuk mengangkat Salomo menjadi raja. Lalu Salomo langsung pada saat itu ya ditabiskan ya menjadi raja, diangkat menjadi raja. Nah, berita ini ada orang yang menyampaikan kepada kumpulan Adonia yang sepertinya memberontak gitu ya. Ya, di kumpulan Adonia. Dia katakan bahwa Salomo sudah menjadi raja, sudah diangkat, sudah ditabiskan menjadi raja. Nah, kalau Salomo tahu mengenai keadaan daripada Adonia ini, ya Adonia ini tidak berbuat apa-apa, Adonia bisa bisa mati, bisa dibunuh, gitu ya. Tapi Adonia ini dia langsung orang-orangnya semuanya mendengar itu, semuanya bubar, semuanya lari masing-masing ya. Adonia dia masuk ke bait Allah. Adonia masuk ke bait Allah, dia pegang tanduk di sini ya, tanduk daripada mezbah. Ya, lihat ayat yang ke-50 ya. Lalu takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Ya, lalu diberitahukanlah kepada Salomo. Ternyata Salomo ya, dan kita melihat orang memberitahukan kepada Salomo bahwa Adonia masuk ke bait Allah memegang tanduk daripada mezbah. Ya, lalu akhirnya kemudian ya Salomo ya Adonia mengatakan bahwa imam menyuruh ya Adonia itu melepaskan, tapi Adonia tidak mau melepaskan. Adonia mengatakan bahwa sampai Salomo ya bisa ya datang dan mengampuni dia. Ya, kemudian ayat 53 kita melihat, dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah,
ke rumahmu, lalu mendapatkan pengampunan. Pada waktu ya Adonia memegang ya tanduk daripada mezbah itu, kemudian kita melihat ya Salomo mengampuni Adonia. Makanya di tanduk itu pengertiannya ada suatu pengampunan. Makanya kalau kita melihat di sini ya mezbah ini memang ya bisa dikatakan bahwa ya salib daripada Kristus. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru misalnya ya berkatakan di sini adalah Golgota, ya lalu ya Yesus disalibkan di Golgota, di atas kayu salib. Ya, kenapa Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib? Yaitu untuk mengampuni dosa dari manusia. Dan manusia itu harus sungguh-sungguh ya bisa datang dan bertobat ya kepada ya di hadapan Tuhan, baru mendapatkan pengampunan dosa. Nah, saya cari ayat itu ya ada satu bagian. Ada satu orang juga berbuat kesalahan kepada Salomo. Ya, kemudian dia juga masuk ke dalam bait Allah, memegang tanduk, minta supaya Salomo bisa mengampuni. Tapi dia bukan sungguh-sungguh ya bertobat, bukan sungguh-sungguh bertobat. Lalu akhirnya hanya ketakutan aja mungkin ya kan. Ya, tapi saya cari tadi saya tidak dapat. Lalu saya hanya menceritakan. Lalu akhirnya ya karena dia itu tidak sungguh-sungguh, kemudian Raja Salomo memerintahkan kepada bawahannya pancung saja dia. Akhirnya dia mati di tanduk daripada mezbah. Nah, di sini dua contoh ini, pengertian ini, bahwa yang tidak sungguh-sungguh bertobat, pertobatannya tidak bisa diterima oleh Tuhan. Yang sungguh-sungguh bertobat, ya dosanya diampuni. Tapi kalau yang tidak sungguh-sungguh bertobat, bahwa dosanya tidak akan diampuni. Itu sama juga begitu ya pengertiannya. Makanya saudaraku bahwa ya bagaimana kita sungguh-sungguh bertobat. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, kita sungguh ada suatu penyesalan. Nyesal dengan perbuatan kita, lalu kita bertobat di hadapan Tuhan, minta Tuhan mengampuni dosa kita. Lalu kita tidak melakukan itu lagi. Ini adalah pertobatan yang ya benar gitu ya. Tapi kalau kita berbuat suatu kesalahan, kita minta pengampunan daripada Tuhan, lalu akhirnya kita tetap melakukan itu, ya lalu itu dosa itu tidak bisa diampuni oleh Tuhan, ya kan? Kita tetap melakukan, jadi percuma aja kita berdoa, kita hanya pura-pura aja datang kepada Tuhan gitu ya. Ya, lalu kalau kita sungguh-sungguh bertobat, yaitu kita ada suatu perubahan. Jadi perubahan supaya tidak melakukan itu lagi. Lalu di dalam Alkitab itu ada banyak ya contoh-contoh gitu ya. Contoh-contoh daripada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bertobat. Misalnya seperti Saul gitu ya. Ya dia mau menganiaya orang-orang Kristen, membunuh orang Kristen, ketemu dengan Tuhan Yesus, lalu langsung dia bertobat, berbalik. Lalu memberitakan Injil, gitu ya. Jadi tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan ya yang dulu. Makanya dia mengatakan bahwa semua ya keadaan yang dulu itu seperti sampah. Seperti sampah aja udah dibuang, gitu ya. Udah dibuang. Lalu tidak dilakukan lagi, lalu sekarang ada hidup yang baru. Nah, makanya orang-orang Kristen setelah percaya kepada Tuhan Yesus, masuk pintu gerbang, ya dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tetap membawa dia untuk ya ke mezbah korban bakaran. Ya, ke mezbah korban bakaran. Lalu Roh Kudus itu tetap akan membawa dia kepada satu pertobatan. Ya, Roh Kudus menggerakkan kita ya dan menyatakan kesalahan kita, lalu menyebabkan kita bertobat. Ini adalah suatu pertobatan yang sungguh-sungguh. Makanya pertobatan itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita, dengan kemauan kita sendiri. Tapi kita harus minta pertolongan daripada Roh Kudus.
daripada Tuhan, ya. Lalu supaya kita bisa sungguh-sungguh ya bertobat di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini, ini sudah kita sudah lihat ya. Ini hanya secara garis besar ya, garis besar. Tapi kalau secara mendetail masih banyak lagi pengertiannya gitu ya. Ya mungkin ya saudara nanti mendengarnya agak terlalu banyak gitu ya. Nah ini ada pengertian secara garis besar ya, sudah tahu ya. Ini imam yang melakukan ya pembakaran ya, binatang di sini. Lalu kalau kita buka ya, kita buka nah, kalau kita buka mesbah ini, ya, kita buka dindingnya gitu ya. Nah, ini jadi begini. Nah, ini tiang, ini tanduk yang kita melihat. Nah, di tengah-tengah ini ada jala-jala. Nah, kalau saudara membaca, pokoknya saudara membaca aja di dalam kitab Keluaran pasal 20. Itu jelas ya. Jelas dikatakan bahwa harus ada satu jala-jala di sini yang dibuat dari tembaga. Ini semuanya alat-alat ini dari tembaga ya. Ya, kayu penaga dilapis dengan tembaga. Nah, masih ingat tembaga itu pengertian daripada hukuman. Itu tembaga ya, hukuman. Kalau perak itu adalah suatu pemulihan gitu ya. Lalu kalau kita melihat di sini ya, ini dari tembaga. Ini dilapis dengan tembaga, ini jala-jala tembaga. Nah, jala-jala itu tahu ya, suatu jala-jala yang jarang begitu dia. Nah, binatang yang dikorbankan itu ya dibakar di sini. Dibakar di sini ya. Lalu kalau kita melihat, kalau waktu pembakaran abunya itu jatuh ke sini, ke bawah. Jadi binatangnya terbakar di atas, abu daripada binatang itu ya turun jatuh ke sini. Nah, ini adalah tengah-tengah di sini. Ini tengah-tengah. Di sini tengah. Ya, di sini korban bakaran dibakar untuk Tuhan. Ini abunya jatuh ke tanah. Nah, abu ini adalah melambangkan, melukiskan manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan debu tanah. Ya, di tanah. Nah, ini dibakar, binatang ini dibakar untuk Tuhan. Bahwa ini ada satu pengantara. Nah, pengantara ini boleh dikatakan pengertiannya adalah Yesus. Yesus pengantara Allah dengan manusia. Yesus di tengah-tengah. Ya, yang Yesus menderita di sini. Karena pada waktu binatang ini dibakar di jala-jala ini kan menderita, terbakar. Sepertinya Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib. Ini penderitaan. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus di dalam Alkitab mengatakan dia adalah pengantara antara Allah dengan manusia. Ini adalah Yesus ya. Yesus ini adalah pengantara antara Allah dengan manusia. Karena manusia tidak bisa langsung menghadap Allah. Ya, manusia adalah seorang yang berdosa. Allah itu begitu suci, Allah begitu kudus, ya. Lalu manusia tidak dengan mata jasmani manusia tidak bisa melihat Allah. Sedangkan kita melihat Musa yang begitu dekat ya kepada Tuhan, yang selalu berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai, bergumul dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan 40 hari 40 malam.
Saudaraku, bahwa Musa tak pernah melihat wajah daripada Allah. Mungkin hanya dengar suara. Ya, pada satu saat Musa mau melihat Allah, dia kan coba nampakkan. Allah mengatakan kamu tidak bisa melihat wajah daripada Allah. Ya, kalau kita melihat wajah daripada Allah, kita bisa mati. Lalu Allah mengatakan, boleh, ya, kamu masuk dulu di celah daripada goa itu, ya, di celah goa. Pada waktu Musa masuk di celah goa, Allah lewat, Allah tutup celah goa itu, Allah tutup dengan tangan. Allah lewat, Allah angkat tangannya, Musa keluar pun hanya melihat belakang, tidak melihat wajah daripada Allah. Allah itu serupa apa? Itu ya. Lalu kita melihat bahwa ya kita sekarang bisa sampai ke bisa tinggal bersama-sama dengan Allah di kerajaan Allah karena Yesus pengantara. Kita melalui Yesus, ya, percaya Tuhan Yesus, kita akan memiliki kerajaan Allah. Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak bisa sampai kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan bahwa kamu belum pernah melihat Allah, tapi pada waktu kamu melihat aku, kamu juga sama dengan melihat Allah, begitu ya. Lalu kita melihat bahwa Yesus itu adalah suatu pengantara antara ya Allah dengan manusia. Makanya kita melihat bahwa ini adalah pengantara. Lalu ini adalah bayangan daripada Yesus. Ya, Yesus ya menderita di atas kayu salib untuk ya penebusan, untuk ya dosa-dosa kita. Bahwa mezbah korban bakaran ini melambangkan ya salib, yang salib daripada Tuhan Yesus yang ada di Golgota. Ya, mungkin hanya sampai ya di sini saja ya kita melihat mengenai mezbah korban bakaran ini ya. Nah, kalau misalnya saudara ya kita tidak tatap muka, jadi agak sulit ya. Kalau kita memang tatap muka gitu, kalau ada pertanyaan, nah bisa bertanya ya, mungkin ada yang tidak mengerti, ada yang perlu lagi diketahui mungkin gitu ya. Ya bisa tanya, tapi kita ya enggak tatap muka, jadi agak sulit ya, agak sulit ya. Tapi bisa juga melalui HP mungkin kalau ada pertanyaan ya, melalui HP ya. Lalu dari keseluruhannya, dari pintu gerbang ya sampai ke sini, kalau saudara-saudara pertanyaan bisa ya kirim pada kami ya, nanti kali berikutnya bisa saya kasih ya suatu penjelasan, jawaban gitu ya. Ya, mungkin sampai di sini ya kita belajar mengenai ya tabernakel ya, dan berikutnya kita akan masuk ke alat yang ketiga, ini adalah kolam basuhan. Ya. Dan kita terus. Makanya saya katakan bahwa ini pengertian rohani, percaya Tuhan Yesus, bertobat. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pembicaraan hamba-Mu. Engkau juga berkati saudara-saudara kami yang mendengar, yang belajar. Ya, kiranya Tuhan tolong agar kami boleh mengerti pengertian rohani di dalam rahasia daripada kemah suci ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.